Kita mulai pembelajaran, anak-anak masih ingat minggu lalu sudah masih ingat dengan tepuk PPK ini untuk penguatan karakter ya. Ini pembelajaran K13 ya. Kita lakukan bersama-sama. Tepuk. Ya, mulai 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, apa lagi? Gotong royong, integritas. Itu tepuk PPK. Bagaimana kau ingat dengan salam PPK? Masih? Ayo kita bersama-sama salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya. Nah, tepuk tangan dulu anak-anak. Ya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi. Minggu lalu anak-anak sudah pembelajaran Punarbawa. Sekarang kita akan mempelajari materi baru, yaitu orang suci. Orang suci setiap melakukan yadnya. Tahu kan anak-anak yadnya? Iya. Tahu. Ya, yadnya itu persembahan ya, seperti sembahyang. Kan anak sering sembahyang. Sore sembahyang, pagi hari juga sembahyang. Nah, kalau anak-anak mengaturkan odalan, siapa yang mengantem? Siapa yang memimpin upacaranya? Pemangku. Ya, pemangku. Ya, pemangku yang memimpin upacara. Kalau zaman sekarang pemangku itu disebut dengan orang suci. Suci. Ya. Kalau ngaben, anak-anak kan pernah ngaben, pernah melihat atau menonton warga yang ngaben kan? Kalau ngaben siapa yang memimpinnya? Ide perande. Ya, ide perande yang memimpin. Ya, itu disebut juga pemangku. Ya, jadi kita ke materi dulu. Ke materi. Share. Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Tapi Ibu tidak melihat anak-anak ini ya. Mana nih anak-anak? Taruh dulu ya. Anak-anak lihat Ibu? Ya. Ya. Kita ke materi. Nah. Suara Ibu kedengaran? Ini pembukaannya. Ya. Ya. Ini pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 4 SDN 2 Alas Sangker. Ya, tujuannya ingin dicapai, ya ini ya. Tidak usah Ibu jelaskan, yaitu untuk mengetahui tugas dan kewajiban dan larangan perbuatan bagi orang suci. Ya, dengan ini lanjut orang suci. Jadi apa saja yang harus kita ketahui dari orang suci?
ini ada gambar pemangku dan apa ini, siapa yang tahu gambar yang satunya ini sebelah pemangkunya? Siapa nah? Bisa dengar Ibu? Depa bisa dengar Ibu Depa? Anggun? Bisa Anggun? Anggun, ini gambar apa Anggun? Ya, ini gambar pedanda Anggun ya, anak-anak ya. Nah, tugas, kewajiban, larangan, perbuatan orang suci. Tugas orang suci yang akan kita pelajari hari ini. Terus kewajiban orang suci, larangan perbuatan orang suci, ya. Nah, terus sekarang kita akan mempelajari tugas-tugas dari orang suci. Nah, ini ya anak-anak, gambar pedanda. Tugas orang suci itu apa saja ya anak-anak? Kemarin Ibu sudah bagikan bahan ajarnya. Tugas dari orang suci itu yang pertama adalah melakukan surya sewana. Bisa dilihat? Ya. Melakukan surya sewana, melakukan penyucian setiap hari bagi orang suci seperti pedanda ataupun pemangku. Mereka setiap pagi melakukan pembersihan diri secara lahir dan batin, ya. Dengan kalau lahirnya dengan mandi, tapi kalau batinnya dia akan bersemedi, bersembahyang, memusatkan pikiran kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Itu ya cara membersihkan hati dengan pikiran. Terus tugas orang suci yang kedua yaitu, nah ini ya, memimpin upacara pancayannya. Upacara kalau pancayannya berarti ada dewayannya, ada putrayannya, ada manusiayannya, ada arsiannya, ya. Kalau dewayannya anak-anak tahu upacara apa kalau dewayannya? Ada yang tahu? Anggun? Anggun? Ya. Sapana? Dengar Ibu Sapana? Depa? Ya. Kalau dewayannya melakukan upacara apa yang dipimpin oleh pedanda Sapana? Dengan odalan misalnya ya. Odalan di pura. Itu. Jelas suaranya Ibu? Kedengaran? Kedengaran. Ya. Lanjut. Kalau pitrayannya yang dipimpin oleh pedanda, apa misalnya? Ngaben. Ya, ngaben. Itu pasti dapat ide peranda yang ngaben, yang muput ya. Lanjut ya anak-anak. Tugas orang suci lanjutnya ya, memberikan dharma wacana. Dharma wacana ini sama dengan pencerahan. Kalau di Bali TV biasanya setiap pagi ada dharma wacana, ya. Nah, setiap misalnya ada di desa-desa biasanya kalau di Tenaon kan ada di Balai Agung, setiap upacara pasti ada ide kan pemangkunya itu kan biasanya setelah selesai kita sembahyang, biasanya beliau memberikan dharma wacana, ya. Pernah kan anak-anak mendengar kata dharma wacana?
Ya, artinya berbicara tentang dharma, tentang agama. Ya, seperti yang diperlihatkan di gambar anak-anak. Ya, tugas orang suci selanjutnya adalah kalau ke Palesraya. Ini sama dengan pembersihan juga, ya. Kalau ngeluh ke Palesraya ini ya juga memimpin upacara. Yang dilakukan oleh Ide Pranda juga. Ini gambar ini adalah pembersihan apa namanya ini seperti mau winter. Ya pembersihan lah. Ya. Ini adalah pembersihan secara batin dan batin. Yang lebih tinggi, lebih untuk kita lebih meningkatkan pikiran kita dan menjalankan tugas-tugas. Sekarang kewajiban orang suci. Apa saja kewajiban orang suci? Siapa yang bisa baca? Depa? Anggun? Anggun, bisa dilihat tulisannya? Apa bacanya, Anggun? Ya, melakukan upacara penyucian secara lahir dan batin. Kedua, Depa bisa, Depa? Depa bisa? Berpakaian sesuai dengan sesana pandita, ya Depa ya, karena terhalang itu. Berpakaian sesuai dengan sesana pandita atau pinandita. Misalnya kalau seorang pemangku, beliau akan berpakaian serba putih, ya, serba putih, baju putih bersih, pakai kamen juga putih bersih, pakai ideng juga ideng putih. Kalau Ide Pranda seperti yang diperlihatkan tadi gambarnya, ya, itu pakaian artinya berpakaian sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Kalau anak-anak ke sekolah harus memakai pakaian sekolah. Kalau di rumah memakai pakaian yang sesuai di rumah, itu maksudnya ya. Lanjut. Sapana, bisa dibaca tulisannya Sapana? melakukan tirta yatra. Ya, bagus sekali anak-anak. Bisa? Ya, melakukan tirta yatra. Kalau melakukan tirta yatra berarti bertamasya sama dengan bertamasya? Beda ya. Kalau bertamasya orang-orang pergi berkunjung ke tempat-tempat yang menyenangkan. Tetapi kalau tirta yatra itu kita berkunjung ke tempat-tempat misalnya pura. Ya, itu tirta yatra namanya. Ke tempat-tempat yang kita anggap sakral, ke pura. Misalnya kalau ke Banyuwangi kan ada kemana ya Bapak Ibu? Tirta yatra Bu, kemana? Ke Banyuwangi. Nah, di sana ada pura di mana anak di Banyuwangi. Mereka melakukan perjalanan suci, ya, itu maksudnya. Nah, terus kita lanjut. Ya, orang suci itu harus memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan yang bersih, yang baik. Ya, seperti Trikaya Parisuda, berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Sama dengan guru di sekolah, orang tua anak-anak sebagai contoh bagi anak-anak meniru. Ya, di
tidak ada orang yang mengajarkan anak-anak mereka untuk berpikir, berkata, dan berbuat yang tidak baik. Ya, apakah ada anak-anak yang menyuruh untuk berbuat tidak baik? Misalnya disuruh mencuri, ada? Tidak ada orang tua ataupun guru yang menginginkan anak didiknya atau anak mereka untuk berbuat yang tidak baik. Ya, makanya kita harus melaksanakan perkataan dan perbuatan yang baik. Ya, berpikir yang baik itu akan menyehatkan anak-anak. Pikiran yang jahat akan membuat kita akan menjadi sulit dan menjadi sakit. Makanya anak-anak disuruh untuk menjaga pikiran agar daya tahan tubuh anak-anak tidak cepat turun, tidak cepat lemah. Karena pikiran itu membuat kita akan cepat sakit. Apalagi pada saat pandemi ini. Nah, kita disuruh untuk menjaga kekebalan tubuh kita agar tetap kuat. Agar kekebalan tubuh kita kuat, maka kita harus berpikir yang sehat. Anak-anak ya. Lanjut. Vina, bisa dengar suara Ibu Vina? Vina, bisa dengar suara Ibu? Sapana, bisa dibaca Sapana tulisan yang baru Bu? Bisa. Ya, coba baca Sapana. Selalu sabar, berpikiran bijaksana. Ya, bagus sekali Sapana dan anak-anak yang lain ya. Selalu sabar, bijaksana. Orang-orang suci itu harus selalu sabar. Sing dadi enggal gedeg. Nah, seorang pedanda itu misalnya sing dadi selalu gedeg. Ya, kalau gedeg maka dia kan sebagai penghantar kita dalam riaknya. Ya, yang gedeg nyanan sing apa dane tidak akan sampaikan doa kita kepada Ide Sang Yang Widi Wasa, ya, karena penghantarnya gedeg, marah, ya, maka orang pedanda itu harus selalu sabar. Pikir bijaksana juga. Orang pedanda itu tidak boleh memihak, harus bijaksana. Terus Vina, Komang Vina Saryasih, Depa bisa dengar? Depa bisa dibaca Depa? Bisa Vina bisa dibaca? Ya, Bu. Ya, coba baca. Ya, baca langsung. Mampu mengendalikan diri. Ya, mampu mengendalikan diri. Ya, mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan seorang orang suci itu harus mampu mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari amarah, dari kekesalan, ya, dalam berpikir, dalam berkata, dan dalam berbuat sesuatu. Harus bisa dikendalikan. Ya, sama juga dengan kita anak-anak harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Mengendalikan dari apa anak-anak? Dari sifat yang tidak baik. Ya, dari sifat yang tidak baik. Lanjut ya. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa baca? Bu. Ya, lanjut ya, langsung baca ya. Agus ya. Selalu siap melayani umat. Ya, selalu siap melayani umat. Ya, selalu siap melayani umat.
Ya. Kapanpun umat atau warga yang akan misalnya keperluan untuk sembahyang di pura misalnya, maka seorang pemangku itu harus siap melayani. Misalnya di rumah ada keluarga yang akan 3 bulanan, maka harus ada tirta. Tirta itu harus ada tirta dari pura desa, ya, pura dalam itu misalnya. Maka kita akan mengunjungi pemangku, kita akan lunas tirta. Maka seorang pemangku itu harus siap kapanpun warga meminta untuk dilayani. Selalu siap memberikan pelayanan kepada umatnya, seorang pedanda ataupun seorang pimpinan itu atau pemangku. Ya. Terus ini lagi. Nah, siapa lagi? Anggun? Depa? Bisa dibaca? Ya? Memberikan contoh sebagai tauladan Dan kepada umat. ya, memberikan contoh sebagai tauladan kepada umat. Memberikan contoh yang baik. Ya. Tidak boleh memberikan seorang pemangku atau pinanita itu harus memberikan contoh yang baik kepada umatnya, ya. Segala sesuatu yang mereka lakukan itu harus baik. Tidak boleh pergi ke sembarang tempat, ya. Ada larangan-larangan yang harus dilakukan oleh seorang orang suci. Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu. Sekarang kita akan ke larangan makanan. Nah, seorang pinanita atau peranda itu memiliki larangan makanan. Beliau tidak akan tidak sama seperti kita. Kalau kita bisa makan apa saja, daging bisa. Tetapi seorang orang suci itu seperti peranda, banyak sekali larangan-larangan dari segi makanan. Makanan apa saja yang tidak boleh dimakan, ya, oleh orang suci. Ya, sekarang kita lihat, ya. Ini adalah contoh dari seorang peranda atau pandita. Larangan makanan bagi seorang pandita. Apa saja larangan makanan yang tidak boleh dimakan. Nah, ini ada gambar sapi, anak-anak. Artinya berarti boleh? Tidak boleh apa? Ada gambar sapi. Tidak boleh makan Berjudi. ya itu larangan perilakunya, ya, berjudi. Nah, dari makanan dulu, ini ada gambar sapi, berarti orang suci itu tidak boleh makan makanan seperti daging. Ya, Daging apa? sapi. Ya, daging Daging sapi, sapi. Andika. Nah, ini lagi, Andika. Gambar apa ini, Andika? Gambar apa ini, Andika? Depa. Gambar babi. Ya, babi. Berarti tidak boleh makan daging Babi. Ya. Tidak boleh makan daging babi. Ya, Andika, tidak boleh makan daging babi, Andika. Tapi Andika boleh makan daging babi? Suka? Ayam. Andika suka makan daging babi? Ayam. Ya. Tidak boleh makan daging ayam. Ya, ada gambar ayam. Nah, apalagi ini, ya. Ini tidak diwajibkan.
Nah, ini ada anak anjing. Ya. Ibu harapkan tidak ada yang suka makan anjing. Bagi kita di Bali, daging anjing itu tidak wajib dimakan. Ya. Kalau suka pelihara anjing boleh, tapi jangan makan dagingnya. Gambar apa ini anak-anak? Burung ya. Burung, tidak boleh juga makan burung. Ini apa? Kuda. Ya, kuda. Semua tahu kuda. Jadi seorang pandita itu tidak boleh makan daging kuda. Ini gambar ikan. Ya, tapi gambarnya ikan hiu. Gambarnya ikan hiu ya. Ini pemangsa ini. Ya, tidak boleh makan ikan. Apalagi ini. Ini sama sekali tidak boleh. Semua orang tidak boleh memakan ini. Ini adalah obat-obatan yang terlarang. Siapa tahu namanya obat-obatan terlarang itu? Ada yang tahu namanya? Narkoba. Ya, narkoba. Narkoba, bagus ya. Sudah tahu dan dijawab narkoba. Ya. Ini adalah makanan bukan hanya orang suci saja yang tidak bisa makan, tapi kita semua tidak boleh mengkonsumsinya. Ini adalah makanan yang sangat beracun yang akan menyebabkan manusia berpikiran tidak karuan, bisa membunuh akal sehat kita ya anak-anak. Ya, kita lanjut ya. Ya, tadi sudah dijawab tidak boleh bertengkar. Nah, ini ada tidak boleh bertengkar. Siapa nih, ada ayam? Ayam yang palingnya pada ya, tidak boleh sombong. Apalagi Andika? Ini ya mentajen Andika ya. Boleh ragu. Ya. Ya. Ini ada gambar tajan ya. Seorang prostitusi tidak boleh main judi. Tidak boleh malas-malasan. Bertengkar. Ya, ini berkata kasar Andika. Ya, sekarang ini ada lembar kerja siswa. Sekarang kita jawab. Anak kami seterusnya. Ragu. Ya. 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 Inilah sekarang lanjut. Anda Ibnua. Ayammu. Sesuatu yang wajib kita berikan pada orang suci. Andika bisa coba rangkai kata-katanya? Dana punia, Bu. Iya, dana punia. Hebat, hebat. Dana punia. Ya, Andika hebat. Bina? Bina bisa? Yo, lanjut ya. Ini minuman yang tidak boleh diminum oleh orang suci. Minuman beralkohol. Coba ini dirangkai Andika. Minuman beralkohol. Bukan K-A-R. Ya, Andika. Apa? Ya. K-A-R. Arak. Minuman yang tidak boleh dimakan oleh orang. Nah, ini apa? Ayam. Daging yang tidak boleh dimakan orang. Ma-a-a-ye. Daging sapi. Ya, daging sapi. Daging ayam. Ya. Daging Ini sebenarnya kan sudah ya dibuat. Kerjakan soal. Larangan bagi orang suci.
Ya, Kuning. Andika sudah membuatnya. Itu bukti. Yang lainnya juga sudah Ibu masukkan ke lembar kerja Ibu ya. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang suci. Ini juga sudah Ibu kirim linknya. Anak-anak yang bisa menjawab di link silakan jawab di link. Yang tidak bisa dibuka linknya, dijawab di buku. Ya. Ini tugasnya. Nah, ini tugas dan kewajiban panitia. Ada panitia dan Nandita. Ya. Nah,